Tapi Bang, Ya, Kak. kayaknya jemaat yang hadir pada malam hari ini belum kenal kita siapa. Jadi baiknya kita perkenalan dulu nggak sih Bang? Tapi kan Kak, secara kita kan selebgram Kak, udah 10.000 followers Kak. Oh, iya Jadi harusnya jemaat yang hadir di sini udah tahu kita dong Kak. Harusnya sih ya Bang. Tapi karena kita berbaik Iya. hati, kita kenalan dulu dong Kak. Jadi kepada seluruh jemaat, perkenalkan saya Jessie dan rekan saya. Saya Johan, yang akan memandu jalannya acara Natal pada hari ini. Nah jadi Bang, sebelum ibadah ini juga kita mulai, aku mau cek ombak dulu nih Bang. Oke Kak, cek ombak gimana tuh Kak? Nah jadi kita undang dua orang jemaat untuk hadir ke depan untuk boleh memberitahukan kepada kita bagaimana kabarnya dan apa harapannya kepada PP untuk depannya gitu Bang. Oke Kak, berarti Kak biar emansipasi ya Kak. Jadi harapannya mewakili dong Kak, ada perempuan dan ada laki-laki, setuju nggak Kak? Iya setuju nih Bang. Jadi Oke, Kak. abang cari laki-laki yang paling ganteng, aku cari perempuan yang paling cantik. Oke Kak, kita bawa ke depan ya, kita tanya-tanyain ya Kak. Iya kita cari dulu Oke ya. Kak, kita cari ya orangnya. Siapa ya kira-kira? Siapakah pria yang beruntung itu? Wah. Siapakah Inang yang cantik itu? Oke, jadi kayaknya abang inilah, abang ini. Boleh ke depan bang? Ayo, aku dapat nih Kak, satu Kak. Bang Kakak udah dapat kayaknya belum? aku juga dapat nih Bang. Inang ini sangat cantik pada malam hari ini. Wah, Iya, Inang. kayaknya Boleh emang maju ke betul-betul depan, cantik ya Inang. Kak. Oke, boleh ke depan sini Inang? Boleh ke tengah bang? Ke tengah. Oke. Di sini. Inang. Oke Kak, sebelum kita tanya, kita tanya dulu dong, siapa namanya? Ya, siapa namanya? Gitu ya. Oke. Siapa namanya bang? Perkenalkan nama aku Johannes Tumorang. Oke, Bang Johannes. Kalau Inang? Kalau Inang siapa? Saya Nyonya Sintua Hasim Manungkalit. Saya baru Semorangkir. Terima kasih. Oke, jadi tadi Abang dan Inang datang ke sini jam berapa ya, kalau boleh tahu? Jam 6 lewat lah. Oke, jam 6 lewat. On time Kak, on time. Sangat semangat ya sepertinya. Iya. Kalau Inang jam berapa Inang? Oh, paling semangat sebelum 6:30 kami udah di sini. Wah, oke. Sangat luar biasa ya Bang semangatnya. Jadi kita mau tanya apa nih Kak? Jadi Kayaknya kita tanya kabar nih Bang. Gimana Oke. keadaannya hari ini? gimana perasaan hari ini, gimana kabarnya hari ini, gimana perasaannya datang ke Natal ini gitu ya. Oke, sekarang gimana kabarnya hari ini dulu dong? Kabarku puji Tuhan sehat, masih bisa merasakan sukacita Natal di GKP Pamen ini. Wah, Nah, oke, kalau kalau Inang? Inang gimana kabarnya Inang? Puji Tuhan luar biasa. Hingga pada saat ini kami bersukacita dengan Natal PP. Oke, habis itu Kak aku mau tanya dong Kak, apa harapan Abang dan Inang untuk pemuda-pemudi GKPI Padang Bulan ke depan? Setuju nggak? Setuju pasti ya. Oke, dimulai dari Inang dulu. Oh ya, kalau Inang gimana harapannya terhadap PP ke depannya gitu Inang? Iya. Oh, harapan kami dari orang tua, kiranya anak PP semakin kompak dan semakin maju dan semakin tetap semangat untuk memuji memuliakan Tuhan. Itu aja. Amin. Oke, kalau dari Abang sendiri gimana? Semoga pemuda-pemudi gereja GKP Pamen semakin kompak, semakin setia dan juga semakin komitmen untuk melayani Tuhan. Wah, tulus sekali nih Kak. Berat nih doanya. Iya, berat Oke. banget itu Bang. Oke, jadi terima kasih Amang dan Abang untuk kesempatannya. Oke, silakan kembali Inang. Terima kasih. Oke Kak. Jadi Kak, kita mau ngapain nih Kak? Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi dari pulau dan benua. Oke, jadi kita mau nyanyi dong, ya. Dari pulau dan
BTW ini udah jam 7 lewat nih Kak. Jam 7 lewat kita mau ngapain nih Kak? Nah, jadi ibadah akan segera kita mulai. Untuk itu kepada seluruh jemaat kami undang untuk boleh menonaktifkan handphonenya masing-masing agar ibadah kita ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kami juga meminta kepada seluruh jemaat yang berhadir untuk dapat kondusif selama pelaksana ibadah. Kepada jemaat kami undang berdiri, barisan prosesi akan memasuki ruangan. Duduk kembali. Kita awali ibadah Natal PP GKP Pamen pada malam hari ini. Kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan 2, Gita Sorga Bergema. Thank
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, hendaklah setiap orang percaya mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang hidup, yang akan memberikan kehidupan kekal. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, dan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak tersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini kami telah berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Kami anak-anak-Mu, pemuda-pemudi GKPI Pamen, beserta seluruh jemaat orang tua yang hadir di tempat ini, untuk merayakan hari kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan, yang hadir di tengah-tengah kami, dan memberi sukacita yang besar kepada kami. Sekiranya kami akan kembali nanti ke rumah kami masing-masing, kami akan membawa berita sukacita, damai sejahtera daripada-Mu saja. Ampuni dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Koor Ina Parari Kamis.
Selanjutnya, marilah kita dengarkan persembahan pujian dari Kor Ina Naomi. Kita akan memasuki penyalaan lilin. Kami undang Amang Pendeta John Kitov Silitonga. Kami mengundang Amang Pengurus Harian Jemaat Sintua Hasimanungkalit. Kami undang Paniroi Inangkoni Boru Pakpahan. Kami mengundang Ketua Pemuda IKPI Padang Bulan Medan, Esther Sihotang. Kami undang Ketua Panitia Natal PP GKPI Pamen, Abang Ferdinand Sianipar. Kami mengundang mewakili orang tua Nyonya Sintua Pasaribu Boru Manik. Kami mengundang mewakili alumni PP GKPI Padang Bulan Medan, Inang Boru Tobing. Kami mengundang Ketua Pemuda GKPI Pamen, Kak Yohana Simanungkalit. Kita bernyanyi Malam Kudus. Jemaat kami undang untuk berdiri.
Selanjutnya, marilah kita dengarkan persembahan pujian dari Kor Narwastu.
Selanjutnya, marilah kita dengarkan persembahan pujian dari Kor Ama. Selanjutnya, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1-2, Putri Sion Nyanyilah. Dan di akhir lagu, kami mengundang Amang Pendeta Dr. John Kitov Silotonga untuk mewartakan sabda. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah Natal Pemuda-Pemudi GKP Padang Bulan yang diambil dan dikemas dari 1 Petrus 1 ayat 22, Harmoni Christmas, dan subtema melalui perayaan Natal PPGKP Padang Bulan. Mari saling menjaga dan menguatkan ikatan persaudaraan kita dalam Tuhan Yesus Kristus dengan mengamalkan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penggalan kalimat ini adalah surat Petrus kepada gereja-gereja yang ada di diaspora, gereja yang sudah berkembang, bukan hanya di sekitar Galilea, Judea, dan Samaria, tapi perkembangan jemaat atau Kristen cukup signifikan pada waktu itu. Dan itu bisa kita lihat bahwa gereja sudah sampai kepada Pontus, Galatia, Kapadosia, Asia Kecil,
dan Bitinia. Tapi menjadi catatan Bapak Ibu dan saudara-saudara, gereja yang semakin berkembang, potensi konflik juga semakin berkembang. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena keinginan dan kemauan yang berbeda. Keinginanmu adalah keinginanku dan kemauanmu adalah kemauanku. Namun keinginanmu bukan kemauanku dan kemauanku bukan keinginanmu. Kita sama-sama punya keinginan tapi berbeda kemauan. Dan kita sama-sama punya kemauan tapi berbeda keinginan. Kita lihat ini penekanan daripada Rasul Petrus. Di antara begitu banyak perbedaan, semestinya ada harmoni. Tapi dipertanyakan, boleh-boleh saja kata-kata itu harmoni. Tapi di antara satu dengan yang lain saling sikut menikut, saling melukai dan saling mencurigai. Cinta tetap cinta, tapi curiga tetap berjalan. Saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara, jemaat awal-awal makan bersama, minum secara bersama-sama, berdoa secara bersama-sama, dan memuji Tuhan secara bersama-sama. Itulah kekuatan jemaat awal-awal. Tapi perkembangan jemaat tidak begitu lama. Kita lihat, sudah ada yang tidak tunduk kepada aturan. Dalam bahasa Karo PJJ katanya, bukan perpulungan jabu-jabu, tapi pajago-jagohon. Dan sudah ada yang tidak tunduk kepada aturan. Dan sudah ada Bapak Ibu dan saudara-saudara, perselisihan yang sangat tajam. Dan kita mau mengatakan, dalam gereja begitu banyak sekat-sekat, begitu banyak pernak-pernik, praksi dan friksi. Dan kita bisa lihat, sejarah akan terulang kembali dalam pers yang sama, waktu yang berbeda. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Soal makanan juga kita sudah berbeda Bapak Ibu dan saudara. Ada yang halal dan ada yang haram. Ada yang bisa makan darah dan ada yang tidak bisa makan darah. Bahkan dua-dua juga sudah berbeda Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada dua-dua tertentu. Bapa di sorga, bungkuslah kami dengan darah-Mu katanya. Akhirnya berdarah-darah semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena apa? Karena terlalu kaya akan kata-kata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak berhenti di situ. Soal baptisan juga sudah berkelahi. Ada baptisan anak, ada baptisan dewasa, dan yang menyangkut soal bahasa-bahasa, kita sudah berbeda-beda. Di gereja kalian tidak ada bahasa Roh Kudus, tapi di gereja kami selalu menekankan bahasa Roh Kudus. Apalagi ini menjelang tahun baru. Doa-doa tertentu. Ada yang berdoa sandal lama. Karena berharap tahun baru ada sandal baru. Tapi kembali kepada kisah para rasul. Ada 70 suku bangsa yang bertemu. Mereka berbahasa mereka masing-masing. Tapi mereka saling mengerti. Itulah bahasa Roh Kudus. Dan kalau tidak dimengerti, itu bukan bahasa Roh Kudus. Itu bahasa roh kuda Bapak Ibu dan saudara-saudara. Supaya jangan terlalu bangga akan gereja-gereja tertentu yang selalu menekankan bahasa-bahasa Roh Kudus. Bahasa bisa mengacaukan dan bahasa bisa mempersatukan. Saya selalu mengatakan itu, yang paling banyak bahasa Roh Kudus adalah di gereja Protestan, bahkan di keluarga kita. Hanya ahaha orang bisa mengerti. Kalau saya ngomong sama istri saya, buat johayaha asahuahaun unang gabe aha. Hanya ahaha orang bisa
mengerti. Itulah bahasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita berbicara, Rasul Petrus menekankan sesuai dengan tema dan subtema perayaan Natal PP GKP Pamen yang sungguh luar biasa. Ada acara yang luar biasa. Baru ini Natal yang tepat waktu. Kalau biasanya Natal selalu bertele-tele, apalagi Natal Syarikat pada sahur tahun. Masuk jam 2, tapi dimulai jam 5. Lalu acaranya bertele-tele. Anak koku dang dope mar deklamasi, dang dope mar puisi. Walaupun tidak ada terjadwal di situ, anaknya ikut deklamasi dan puisi. Tapi kami bukan mempermalukan atau ya kami sungguh salut kepada Natal PP ini. Tapi mestinya dulu dipertanyakan kepada Pak Niroi, kenapa pendeta harus dari sana ke podium altar? Itu mestinya ada ya dia lola dan ya untuk ke depannya, karena kita ini adalah gereja Lutheran, bukan gereja. Kalau ada gereja sekarang gereja khotbah yang jalan-jalan, tapi kita gereja Lutheran. Kapankah kita di depan dan kapankah kita di belakang? Siapakah yang duluan ngomong dan penyalaan lilin? Apakah pendeta, liturgis dan lain sebagainya. Ada urutan-urutan tertentu. Tapi puji Tuhan, Natal ini sungguh luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Walaupun kami tadi agak lama di sana berdiri, lebih daripada setengah jam. Tapi kami mau tetap berdiri situ demi Natal PP GKP Padang Bulan Medan. Itulah pertanda persaudaraan kita yang sungguh luar biasa. Kenapa itu terjadi? Karena harmoni. Silakan dulu kita bersalaman Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pertanda bahwa kita bukan hanya sebatas persaudaraan, tapi kita menjadi sahabat di antara sesama kita. Silakan bersalaman, kiri kanan, muka belakang, dan katakan kepada saudara-saudara kita, saudara bukan hanya persaudaraan kita, tapi saudara adalah sahabat saya. Silakan kita mulai Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan katakan itu, saudara adalah sahabat saya. Terima kasih puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ini mengenai persaudaraan di antara sesama kita. Apa arti harmoni Bapak Ibu dan saudara-saudara? Khusus kepada PP. Tapi kita bercerita dulu kepada PP. Biasanya Natal-Natal ini sungguh luar biasa. Soal ibadah-ibadah juga kita sekarang mengalami pergerakan yang luar biasa. Di gereja kita ada beberapa sektor yang melaksanakan ibadah padang. Bukan hanya ibadah lagi di gereja, ibadah pertangyangan atau ibadah sektor atau syarikat persautaan, tapi sudah ada ibadah padang, ibadah rumput, ibadah kolam, apa lagi? Ada ibadah kolam, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena begitu selesai ibadah langsung memancing dan ikan yang didapat bisa dibawa ke rumah sekalipun itu dibayar. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara, sektor kita mengundang kami melakukan ibadah padang. Lalu kami bernyanyi dengan orang rumah, kami disawer dan ada beberapa banyak duit lah pada waktu itu. Sungguh luar biasa. Soal ibadah kita tidak diragukan lagi. Dan biasanya Natal kita yang kita laksanakan sungguh luar biasa. Tapi menjadi pertanyaan, begitu selesai Natal, selesailah semua. Lalu puisi-puisi, drama-drama, deklamasi-deklamasi, sungguh juga luar biasa. Bahkan deklamasi itu nanti mudah-mudahan itu ada yang dipertunjukkan oleh PP GKP Padang Bulan Medan. Tuhan, lahirlah dalam
hatiku dengan gerakan tangan dan wajah yang luar biasa. Supaya katanya Tuhan lahirlah dalam hatinya. Tapi selesai Natal, selesailah semua. Yang mau saya katakan kepada kita semua, kepada PP, saya mau mengulangi, gereja kita, gereja Protestan, gereja Lutheran, bukan Natal yang paling penting. Yang paling penting, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan kepada PP, yang semestinya menjadi penekanan kepada kita adalah hari Minggu, Domingo. Tuhan yang berpesta dan pesta Tuhanlah hari Minggu. Jikalau hanya hari Natal, bahwa yang kita rayakan hanya sebatas bayi di kandang domba. Jadi biografi daripada Tuhan bukan daripada kelahirannya, tapi kita lihat dari akhir hidupnya. Kata daripada gereja-gereja Lutheran, jikalau Tuhan tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah secara penyaliban Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak disalibkan, maka sia-sialah kelahiran Tuhan. Makanya kita, gereja-gereja Lutheran, yang paling kita rayakan bukan soal Natal. Nah, kembali kepada topik sini, apakah mungkin kita bersaudara Bapak Ibu dan saudara-saudara? Jawaban sementara, kita tidak akan mungkin bersaudara. Karena apa? Karena kembali kepada topik tadi, karena keinginan dan kemauan yang berbeda. Apalagi secara khusus bagi orang Batak. Bodo mungkin marsada kita dalam harmoni? Tadi saya sudah jawab, itu tidak mungkin. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena ada filosofi orang Batak yang harus dikoreksi. Apa itu? Bakoni hau najonokdo masyo sosan. Saya kurang tahu bakoni hau najonokdo masyo sosan. Kalau sudah berkelahi, puru parpade dorpi tutuguna tu biposna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita kaya akan filosofi, tapi kadangkala kita seret-seret menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan kita, kehidupan bergereja, dan di tengah-tengah keluarga. Tapi tema ini akan menggugah hati dan pikiran kita. Dan ini bukan hanya menjadi tema ansih, tapi ini menjadi simbol persahabatan kita ke depan. Supaya kita tidak lagi hanya kata-kata, tapi melalui kehidupan kita, itu sudah menjadi karya nyata. Di antara kata-kata itu, karena itu kelemahan bagi ajaran kekristenan sekarang, terlalu sering berbicara tentang teologi, tapi tidak berbuat melalui teologi. Dan mudah-mudahan ke depan ini menjadi program GKP Pamen ini, supaya saudara-saudara tidak lagi jual bajar untuk operasi Natal dan lain sebagainya. Karena apa? Gereja ini cukup kaya Bapak, dan perlu ke depan tidak perlu bajar-bajar, jual lapet, jual kue, jual mie dan lain-lain sebagainya. Diajukanlah program Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena apa? Aset masa depan adalah anak sekolah minggu dan PP ke depan. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Selalu ada pencanangan dalam soal operasional gereja, bisa sehemat mungkin dan bisa di luar daripada sehemat mungkin. Asalkan itu demi perkembangan gereja ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkinkah kita bersahabat dan bersaudara? Jawabannya, kembali lagi saya mau mengatakan, mungkin. Dan itu sudah pasti. Karena apa? Karena kasih Kristus yang mempersatukan kita. Dan kita mau menghargai kelebihan dan kekurangan, dan kekuatan dan kelemahan. Sehingga harmoni, bukan hanya di kalangan PP, tapi mestinya semua kita warga jemaat GKP ada rasa persaudaraan. Jangan hanya menonton film-film Korea, bisa mama-mama menangis, walaupun itu bukan dalam
hidup kenyataan sehari-hari. Kenapa Eda menangis katanya? Lalu cerita Edanya, saya baru menonton drama Korea, sungguh sedih. Lalu berbicara tentang rasa simpati-simpati luar biasa, tapi empati tunggu. Itulah doa dan harapan kami kepada PPGKPI Pamen, bahwa persaudaraan kita tidak berhenti di sini, tapi persaudaraan kita sepanjang masa. Dan kami mau mengatakan kemesraan ini jangan cepat berlalu. Terima kasih persembahan dari adik-adik kami PPGKPI Padang Bulan, dan doa kami dalam segala tantangan yang menghadang. Karena Tuhan mengalirkan cinta kasih dan perdamaian yang memenuhi hidup kita, dan Natal ini membawa harmoni. Dan ke depan melalui perayaan Natal PPGKPI Padang Bulan, mari kita saling menjaga dan menguatkan ikatan persaudaraan dalam Tuhan Yesus Kristus dengan mengamalkan kasih. Kasih itulah satu hal yang luar biasa yang bisa mempersatukan kita. Walaupun banyak perbedaan, tapi sekali lagi di antara perbedaan itu kekayaan. Tapi mau menghargai kelebihan dan kekurangan dan kekuatan dan kelemahan kita. Terima kasih Bapa di sorga buat perayaan Natal dari adik-adik kami PPGKPI Padang Bulan Medan. Kami sungguh berterima kasih buat ibadah perayaan ini yang sudah dikemas dan desain. Kami bisa melaksanakan dan nantinya bahwa harmoni akan selalu tercipta di antara kami sesama kami, dan menghargai kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Persatukan kami Tuhan dalam satu rahim alam dan cinta di bawah naungan kasih Tuhan, supaya tema Natal ini tidak tinggal hanya tema, tapi melalui kehidupan kami sehari-hari akan semakin nyata. Mau di antara begitu banyak perbedaan, tapi kami saling memaklumi. Terima kasih Bapa di sorga buat ibadah yang sebentar lagi akan selesai. Tapi kami yakin penyertaan Tuhan kepada adik-adik kami PPGKPI Padang Bulan Medan, sebagaimana harapan dan kerinduan mereka. Itulah dan harapan dan kerinduan kami selaku orang tua. Dan ke depan Tuhan memberkati mereka menjadi anak-anak yang berguna, yang bisa membakar semangat inspirasi orang tua, bukan hanya kejodohan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Dan malam ini kami serahkan segala kehidupan kami. Biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membuat kami memperoleh semangat yang disegarkan, dan besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi dalam menjejaki gairah hidup yang lebih sempurna dan meraih hidup yang lebih komplit. Berkati kami semua dan berkati orang tua kami dimanapun mereka berada, sehingga tugas tanggung jawab selaku orang tua dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan Natal ini akan menguatkan kami ikatan persaudaraan di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan mengamalkan kasih. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 62 ayat 1 dan 2.
mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita. Mazmur 50 ayat 14. Bersyukurlah kepada Tuhan dan bayarlah najarmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadilah kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercerai. Tuhan
Kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari semua. Amin. Salam, selamat Natal, Horas. Shalom. Selamat Natal kami ucapkan kepada Amang, Inang, dan teman-teman semuanya. Bersyukur atas berkat dan sukacita yang boleh kita rasakan pada malam hari ini, di mana kita boleh berkumpul bersama, merayakan Natal dengan pemuda-pemudi GKPI Padang Bulan Medan dengan penuh sukacita. Pada hari ini, pemuda-pemudi GKPI Padang Bulan Medan juga boleh mempersembahkan ibadah perayaan Natal seperti saat ini. Terlaksananya seluruh kegiatan pada hari ini tentunya tidak terlepas dari seseorang yang telah bersusah payah dalam mengkoordinir seluruh anggota PP GKPI Padang Bulan demi terselenggaranya perayaan Natal pada malam hari ini. Yap, benar Kak, betul sekali. Ada sosok yang menjadi pemimpin dalam setiap persiapan Natal sehingga kita boleh merayakan Natal dengan acara yang sangat baik seperti ini Kak. Iya Bang, jadi tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal PP GKPI Padang Bulan Medan tahun 2023 kepada Abang Ferdinand Sianipar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Amang Inang dan teman-teman semua. Tegang juga. Pertama-tama puji dan syukur patut kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan penyertaannya sajalah kita dapat berkumpul di perayaan Natal PP GKPI Padang Bulan tahun 2023. Saya sendiri Amang Inang dan teman-teman, nama saya Ferdinand Sianipar. Pertama-tama ya
Terima kasihlah kami ucapkan kepada Amang, tulang PHJ, karena saya Marga Sianipar, Amang PHJ Simanung Kali. Jadi kalau kata Bapak manggil tulang aja katanya, jadi tulang PHJ. Terima kasih kepada tulang PHJ yang telah membantu dari saran, kritik mengenai perayaan Natal, mengenai persiapan sampai tiba saat ini. Dan juga terima kasih kepada Amang Pendeta yang telah memaparkan khotbahnya juga sungguh luar biasa yang bisa kita rasakan malam hari ini. Teman-teman, terima kasih juga kepada Amang Paniroy, Amang Sijabat, dan Inang Koni, Inang Paniroy kami. Terima kasih Amang, terima kasih Inang. Inilah kami PP GKPI Padang Bulan Medan, inilah perayaan Natal kami, dan kami bersuka cita hari ini. Dan juga untuk Amang Inang yang belum saya sebutkan namanya, kami juga berterima kasih sama alumni juga, terima kasih atas bantuan. Kalau tidak ada bantuan dari Amang Inang dan alumni, kami ini bukan apa-apa, Amang Inang. Baru terima kasih kepada teman-teman yang undangan saya sendiri dulu, baru undangan teman-teman yang lain yang datang pada malam hari ini. Jadi kami mengambil tema Amang Inang Harmony of Christmas dari 1 Petrus 1 ayat 22, karena kami ingin goals dari Natal kami ini menjadi mempererat hubungan kami dengan sesama kami dulu, mempererat ke Amang Inang orang tua kami, dan mempererat dengan Amang PHJ dan kepada jemaat-jemaat semua. Seperti dari tema Harmony of Christmas, dengan mengamalkan kasih dari persaudaraan sendiri. Dalam perayaan Natal ini Amang Inang tidak afdol rasanya kalau tidak menceritakan ya keluh kesahlah selama latihan ini. Terutama teman-temanku seperjuangan. Bersuka cita kita kan teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada BPHPP, terutama Bang Olo yang telah membantu mengayomi kami sebagai program dari BPHPP hingga berjalan lancar sampai hari ini, dan juga kepada Kak Kade, mana Kak Kade? Kak Kade juga sudah melatih kami untuk choir dan persembahan pujian yang akan dipersembahkan nanti juga. Terima kasih Kak Madu yang sudah memarah-marahi kami. Itu Kak Madu kayak kakak senior kami yang sudah mengarahkan kami ke jalan yang memang sebetulnya. Kami ini sangat bandal-bandal dan susah diatur, apalagi teman-teman semua yang datangnya mulai latihan jam 7 datang jam 8. Kiranya teman-teman jangan diulangi lagi ya teman-teman semua. Baru harapan dari aku sendiri selaku ketua Natal tahun 2023, biarlah Natal kita kedepannya juga jangan cuma Natal aja kita rame, dan juga untuk pelayanan selanjutnya kita makin rame. Sekian dari saya, Shalom. Terima kasih atas kata sambutan yang disampaikan oleh Abangda Ferdinand Sianipar selaku Ketua Panitia Natal Pemuda-Pemudi GKPI Padang Bulan Medan. Selanjutnya kita ngapain nih Kak? Nah sebelumnya Bang, mau klarifikasi dulu bahwa iya. kita ini nggak bandel-bandel sebenarnya. Iya, tadi itu bohong kan? Masa Iya, kita itu bandel? bohong. Kita itu kan paling baik ya. Hiperbola itu. Oke, jadi mohon di disclaimer ya Bang, kami nggak bandel. Ya. Oke. Selanjutnya, perayaan Natal Pemuda-Pemudi GKPI Padang Bulan juga tidak terlepas dari dukungan dan doa Amang Inang pengurus harian jemaat GKPI Padang Bulan Medan.
Untuk itu, marilah kita dengarkan kata sambutan dari pengurus harian jemaat GKPI Padang Bulan Medan. Kepada Amang Sintua H. Simanung Khalid, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, di mana pada malam hari ini kita dapat merayakan Natal anak-anak kita PP GKPI Padang Bulan Medan. Kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami PP yang telah begitu bersusah payah untuk dapat merayakan perayaan Natal ini yang begitu indah yang sudah kita laksanakan pada saat ini. Kami dari Majelis GKP Padang Bulan juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami PP yang selama ini sudah menjadi teman sekerja kami, terutama dalam pelayanan di tengah-tengah ibadah, yaitu dengan membantu dalam melayani tamu-tamu kita dan juga dalam pengumpulan persembahan yang ada di kanopi gereja kita. Untuk itu kami mengharapkan juga kepada anak-anak kami untuk tetap dapat membantu segala pelayanan di tengah-tengah gereja kita ini. Dan juga kami menghimbau kepada anak-anak kami agar makin dapat berbaur dengan orang-orang tua kita yang ada di gereja kita ini. Karena sering masih kami lihat anak-anak kita atau anak-anak KMPP belum begitu mengenal daripada orang tua kita yang ada di gereja ini. Jadi kalau nanti anak-anak kami bisa dekat, mungkin segala sesuatunya bisa kita rembukan bersama untuk kegiatan-kegiatan PP yang akan datang. Dan juga saya mohon juga kepada anak-anak kami PP agar tidak melupakan apa tugas kalian datang ke kota Medan ini. Tugas kalian adalah untuk belajar. Karena saya sering melihat anak-anak kami sering sampai larut malam baru pulang ke rumah kalau sudah ada kegiatan. Bukan kami melarang, tapi cobalah mengatur waktunya agar anak-anak kami juga sukses juga dalam perkuliahan, agar dapat mencapai cita-cita kalian seperti yang diharapkan para orang tua kita di kampung. Dan juga kami mengucapkan atau tolong sampaikan salam kami kepada semua orang tua kita jikalau nanti kalian akan kembali ke kampung halaman masing-masing. Dan semoga kita dapat kembali berjumpa di tahun 2025. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada anak-anak kami PPG KPI. Tuhan memberkati kalian dan selamat menyambut Natal dan juga tahun baru 2024. Tuhan beserta kita. Salam. Terima kasih kepada Amang Pengurus Harian Jemaat GKPI Padang Bulan Medan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Inang Paniroi Pemuda-Pemudi GKPI Padang Bulan Medan kepada Inang Koni Papahan. Kami persilakan. Salam bagi kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta John Kitop Silitonga selaku Pendeta GKPI Padang Bulan Medan. Yang kami hormati Majelis dan PHJ GKPI Padang Bulan Medan. Dan yang kami hormati juga jemaat yang boleh hadir pada perayaan Natal PP GKPI Padang Bulan Medan pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau pada hari ini kita berkumpul di tempat ini, kita telah mengikuti ibadah perayaan Natal PP GKPI Padang Bulan Medan. Di sini kami sebagai Paniroi PP GKPI Padang Bulan Medan mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta, Amang seluruh majelis dan BPHJ GKPI Padang Bulan Medan yang telah mendukung terlaksananya perayaan Natal PP GKPI Padang Bulan Medan. Dan khusus untuk anak-anak kami PP GKPI Padang Bulan Medan, kami di sini sebagai
mewakili orang tua kalian yang ada di Medan, mengucapkan terima kasih atas pelayanan anak-anak kami di gereja yang kita kasihi ini. Di tengah-tengah kesibukan kalian, ada yang masih kuliah, bahkan yang ada sudah bekerja, tapi kalian masih menyempatkan waktu untuk melayani di gereja yang kita kasihi ini. Mudah-mudahan ke depannya pelayanan kalian di gereja ini semakin diberkati Tuhan, dan doa kami sebagai orang tua sukses bagi anak-anak kami semuanya. Dan kami juga menitipkan salam kepada orang tua yang ada di kampung ya. Salam Natal dari kami sebagai orang tua kalian yang ada di sini. Akhir kata dari kami sebagai Paniroi PP GKPI Padang Bulan Medan mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2024. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas kata sambutan yang telah disampaikan oleh Inang Paniroi kami, juga Amang Paniroi kami. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari alumni Pemuda-Pemudi GKPI Padang Bulan Medan. Kepada Inang Boru Tobing, kami persilakan. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena ibadah Natal PP malam ini sudah berjalan dengan baik. Sedikit info, tadi saya kaget di telepon PP jam 3 lewat. Inang nanti memberi kata sambutan sebagai mantan PP. Sebetulnya di gereja ini banyak mantan PP ya, anak-anak kami. Jadi sedikit mungkin akan saya sampaikan kata sambutan mewakili dari teman-teman mantan PP. Di awal kata sambutan saya, mungkin kalau katanya mantan pasti banyak ceritanya ya. Amang Inang, mungkin di sini juga punya mantan. Ini cerita kita mantan PP. Ketika saya PP banyak ceritanya, tapi saya singkat saja. Dari awal saya PP itu karena diajak. Kalau tidak diajak, saya tidak akan menjadi PP. Sebelum saya PP, mula-mula 89 atau 88 saya guru sekolah minggu di sini. Kemudian ada seorang mengajak saya, PP kenapa? Hari Sabtu kami sermon guru sekolah minggu. Nama itu tidak akan saya lupa, namanya nanti di belakang. Kau Presko, cuma kau lah guru sekolah minggu yang gak PP, gitu kan. Jadi saya waktu itu terpikir PP itu harus pandai menyanyi. Ternyata saya tidak pandai menyanyi karena saya tahu diri, saya tidak pintar menyanyi. Ternyata karena teguran itu minggu depannya akhirnya saya ikut PP, ikut-ikut di belakang lah, malu kan ke depan gak tahu pandai nyanyi. Jadi akhirnya saya bergabung, saya sepertinya ada sukacita. Yang tadinya nggak tahu not, do, re, mi, fa, nggak begitu mengerti. Lama-lama saya tahu. Oh ternyata PP itu membawa keberuntungan bagi saya. Dan saya harap PP sekarang juga membawa keberuntungan kegiatan PP bagi anak-anak kami. Selanjutnya setelah PP banyak mengikuti kegiatan di dalam PP itu. Jadi waktu itu saya mengingat ya, acara-acara besarnya selain di dalam gereja membuka jalan Siantar Nepos-Pos. Jadi kami itu ada menginap di hutan ya, membuka jalan setapak menjadi 2 meter. Itu sangat saya tidak bisa lupakan bekerja sama dengan PP wilayah Medan Aceh. Mungkin itu sekilas. Satu lagi yang saya tidak bisa lupa, membantu membangun GKPI Bandar Baru yang masih tepas.
Di situ kita bekerja sama bersama-sama, tidur di aula Bandar Baru. Nah, itu banyak hal-hal yang tidak bisa saya lupakan. Dan saat ini yang tidak bisa saya lupakan itu adalah yang mengajak saya. Namanya Kak Dosma. Dan di sini mungkin ada yang mengenal Kak Dosma yang saya sebutkan itu. Coba berdiri yang mengenal Kak Dosma yang saya bilang, anaknya terutama. Adakah di sini? Jangan malu-malu. Ada ya? Malu-malu. Oke. Yang saya sebut itu adalah itonya guru jemaat kita. Itonya Amang Hasimanung Khalid. Kalau bukan diajak, saya tidak akan datang ke PP. Yang ada pesan dari yang saya ceritakan ini, PP sekarang ajaklah temanmu. Ketika kamu sudah keluar dari PP, ingat harus ada generasinya. Kamu harus ajak. Di sini ada seorang yang saya kenal yang agak bukan tua lah ya. Saya sebut senior. Tugas kamu besar. Jangan kamu tinggalkan PP dengan kesan yang tidak baik. Ya, ketika kamu berumah tangga, kamu akan dikenal dan diikat teman-temanmu. Jadi di sini ada pantun mengakhiri ya. Cakep. Ya, PP harus merespon ya. Ya. Kakek berjalan memakai tongkat. Cakep. Tongkatnya terbuat dari rotan. Cakep. Apapun yang kamu perbuat, cakep. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kata sambutan yang telah disampaikan oleh Inang Boru Tobing dan juga atas pantun yang sangat spektakuler. Jadi perayaan Natal PPGKPI pada bulan Medan ini juga tidak terlepas dari dukungan dan doa yang tulus dari orang tua kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari orang tua kita kepada Nyonya Sintua Pasaribu Boru Manik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silau kali, silau ya. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Atas kasih-Nya kita bisa ada di sini untuk merayakan Natal yang diadakan oleh PP kita GKPI Pamen. Terima kasih atas sambutannya buat anak-anak PP, sangat meriah. Tepuk tangannya buat saya. Nggak tahu kenapa tepuk tangannya sangat meriah. Terutama yang kami hormati Amang Pendeta Silitonga dan juga Amang Guru Jemaat beserta pengurus harian Jemaat GKPI Padang Bulan, Amang Paniroi, situasi jabat sama Inang Koni Pak Pahan, beserta semua jemaat yang hadir di sini, beserta undangan-undangan yang ada hadir pada saat ini. Terima kasih atas undangannya yang dipercayakan kepada kami sebagai orang tua. Apalah yang bisa kami bilang, yang bisa kami katakan kepada anak-anak kami. Terima kasih atas semua jerih payah kalian, buah pikiran kalian, tenaga yang tidak terhingga sehingga terlaksananya perayaan Natal ini. Kalian sangat bersukacita untuk merayakan Natal ini, kita sangat bersukacita sehingga kalian berjerih payah untuk mau mengadakan perayaan Natal untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih semua atas buah pikiran. Kiranya Tuhan memberikan berkat kepada anak-anak kami yang ada masih kuliah dan begitu juga yang sudah bekerja. Kiranya ditambah-tambahi berkat buat kalian. Amin.
kami juga tidak lupa, seperti dibilang Mang Guru Jemaat tadi, kalian boleh melakukan kegiatan-kegiatan untuk latihan-latihan. Kami sangat melihat bagaimana kegiatan kalian sampai kadang larut malam, apalagi ada event-event. Kami mohon supaya kalian menjaga kesehatan juga. Kalian ada juga yang merantau, jadi jaga kesehatan supaya bisa lebih fokus untuk apa yang kalian cita-citakan. Kiranya Tuhan mendengarkan semua doa-doa kita agar apa yang kalian cita-citakan bisa dapat tercapai. Satu lagi seperti dibilang Amang Pendeta tadi, jangan hanya di sinilah sampai hari di sini aja kalian ada di Natal ini. Kalau bisa bisik-bisik orang Inang itu tadi ada. Jangan hanya Natal, ada event-event tertentu kalian ada. Kalian ada 60 orang ini lebih. Tapi ketika hari Minggu mau ada KOR, kalian kurang personil. Tidak ada jadi KOR. Ada kerinduan dari orang tua kita. Kalian mau menyembahkan persembahan kalian melalui lagu pujian KOR dan pelayanan-pelayanan di gereja. Banyaknya yang kalian perbuat di gereja, tapi makin kalian tingkatkanlah itu supaya nampaklah kalian anak-anak kami memang melayani di gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati semua jerih payah kalian bisa berjalan dengan baik, ini semua berkat Tuhan. Tuhanlah memberkati semuanya. Terima kasih. Selamat Natal tahun 2023 dan selamat menyambut 1 Januari 2024. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada orang tua kami atas kata sambutannya. Selanjutnya kita mau ada apa ini, Kak? Nah, jadi Bang, sesuatu yang sangat besar sudah menanti kita. Dan kayaknya seluruh jemaat di sini udah dari tadi tuh nggak sabar buat lihat gitu Bang. Snack ya Kak? Snack? Oh bukan bukan, dong. bukan. Oh iya bukan ya. Kita mau nampilin apa nih Kak jadinya Kak? Nah jadi di PP ini kan ada seksi PDD. Jadi biar seksi PDD itu kelihatan kerjanya apa selama menuju hari ini. Jadi kita akan menampilkan video singkat perjalanan PP menuju hari ini. Jadi videonya itu tentang rekap mulai dari persiapan, mulai dari bazar-bazar sampai hari ini ya Kak? Iya benar sekali Bang. Oke Kak, nggak usah lama-lama, langsung aja. Selamat menyaksikan. Saya, Estronomi Sihotam, Ketua PPGKP Padang Bulan Medan, periode 2022-2023, pada hari Jumat 13 Oktober 2023, pukul 21.48, melantik saudara-saudari sebagai Panitia Natal PPGKP Padang Bulan tahun 2023. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Dun dun dun. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. In Bethlehem in Israel, this blessed babe was born, laid within a manger upon this blessed morn. The witch's mother Mary did nothing take in scorn. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Fear nothing, said the angel, and nothing you will find. This day is born a Savior of a pure virgin bride, to free all those who trust in Him from Satan's power and might. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings
gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Allah melihat bahwa segala yang diciptakannya sungguh amat baik. Ia berhenti pada hari ketujuh, memberkati dan menguduskan hari itu.
yang paling sempurna. Apakah manusia mencintai Allah yang menciptakan mereka dengan sempurna itu? manusia mengingat Ia yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Akankah ada secercah harapan manusia sadar
Allah mencintai mereka.
Apakah Natal bagi kita? Apakah Natal mengingatkan kita pada bermacam kegiatan yang menyita waktu, energi, bahkan materi yang kita punya? Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan mungkin adalah penting dan bertujuan baik. Namun, terkadang perhatian kita justru teralihkan dari makna Natal yang sesungguhnya. Jadi, apakah makna Natal sesungguhnya? Saat manusia sudah menjatuhkan diri pada dosa, manusia sungguh telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia menjadi berjarak dengan Allah. Allah melihat banyak sekali kekacauan yang diperbuat oleh kita, manusia. Namun, karena begitu besar kasih-Nya, Ia membuat jalan keluar untuk kita. Ia mengadakan janji untuk mengorbankan putranya, Yesus. Nubuat-nubuat tentang Yesus pun akhirnya terjadi. 2000 tahun lalu, Allah menggenapi janjinya dengan mengutus anaknya yang tunggal lahir sebagai bayi manusia di kandang domba yang sederhana. Kelahirannya bahkan tidak disertai jalan mulus. Ayahnya Yusuf dan ibunya Maria harus menempuh jalan yang berat. Namun, sekali lagi Allah menunjukkan kuasa-Nya melalui terbitnya bintang Bethlehem yang amat terang benderang saat juru selamat lahir ke dunia. Allah ingin menunjukkan bahwa Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang dan sebagai penyelamat, agar kau dan aku, kita semua yang berdosa, beroleh hidup yang kekal, seperti apa yang dijanjikannya. Dan sampai hari ini, sampai saat ini, Dia masih setia pada janjinya untuk memelihara kita. Melalui momen Natal ini, ingatlah akan janji dan kasih setia Allah. Karena tidak ada alasan lain yang lebih baik untuk merayakan Natal.
Yusuf. Maria? Kemarilah Maria. Ada sesuatu hal yang ingin ku sampaikan padamu. Bolehkah kita berbicara? Ada apa Maria? Bicaralah. Yusuf, aku sedang mengandung saat ini. Mengandung? Bagaimana mungkin? Siapa ayahnya? Tidak ada satu laki-laki pun yang bersamaku, Yusuf. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin kau mengandung kalau begitu? Jangan membuatku bingung, Maria. Aku mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus? Jangan mengada-ngada, Maria. Aku berkata sungguh-sungguh. Tidak ada satu laki-laki pun yang bersamaku. Tadi malam aku bermimpi. Ada seorang malaikat datang menemuiku dan dia berkata, aku akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan kunamai Yesus. Aku sungguh tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Ini terlalu membingungkan bagiku, Maria. Berikan aku waktu memikirkan semua ini. Baiklah Yusuf, kalau begitu aku pamit dulu. Apa arti semua ini? Bagaimana mungkin Maria telah mengandung? Tak aku harus menikah dengan Maria? Atau kubatalkan? Tapi kalau kubatalkan, Maria akan tercemar namanya dan akan mendapat hukuman saja. Ambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Aku harus segera. Bethlehem di hatiku, dalam gelapku berharap, lihat Dia yang ku harap, Yesus dan Maria. Anak ini tiada ceria, beri kami pernaungan agar tidak kedinginan. Yesus dan Maria, Bethlehem di hatiku, dalam
melihat Dia yang ku bawa, Yesus dan Maria, anak ini tiada ceria, beri kami pernaungan agar tidak kedinginan. Yesus dan Maria, Senyummu menepiskan
Itulah tadi persembahan dari anak-anak kita PP di dalam perayaan Natal tahun 2023. Rangkaian acara dari awal sampai akhir saat ini, inilah penutup dari semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada perayaan Natal ini. Untuk itu, apresiasi kami kiranya Tuhan memberkati semua dan kita akan tutup dengan doa. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang Tuhan ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami. Karena kami merasakan kasih karunia-Mu yang telah menyertai dan membimbing kami di dalam melaksanakan acara perayaan Natal ini. Kiranya perayaan Natal ini Tuhan tidak hanya lahir di tengah-tengah ini saja, tetapi lahir di hati kami. Dan sekembali kami dari rumah-Mu yang kudus ini, kami membawa berita damai sejahtera dan kasih setia daripada-Mu ke tempat kami masing-masing untuk menjadi duta yang membawa damai sejahtera daripada-Mu. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dengarkan doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Natal buat kita semua. Horas.
Demikianlah rangkaian perayaan Natal Pemuda-Pemudi GKPI Padang Bulan Medan. Akhir kata, saya Johan dan rekan saya Jesse pamit undur diri dan kami mengucapkan sampai jumpa di Natal tahun depan dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.